Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Ramadhani. Saya dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya, yaitu model-model persekolahan demi memenuhi kelulusan mata kuliah studi persekolahan. Dari logo ini kita bisa mengartikan kenapa nama sekolah ini dinamai Akademi Kemanusiaan Indonesia. Nah, yang pertama di situ ada gambar orang yang berbeda warna, yang satu biru dan satu abu-abu, di mana orang-orang ini menggambarkan suatu keberagaman, perbedaan, tapi mereka tetap bersatu membentuk suatu lingkaran yang erat. Kemudian ada gambar sayap burung Garuda. Di sini saya berlandaskan yaitu logo dari pendidikan di Indonesia, Tutwuri Handayani. Nah, di sini saya memodifikasi hanya mengambil dari sayapnya saja, karena bentuk dari sayap burung Garuda itu adalah mengayomi, merangkul sesama manusia. Kemudian di situ ada rantai. Di sini menggambarkan dari sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini berhubungan dengan sekolah yang saya buat, yaitu Sekolah Akasia Akademi Kemanusiaan Indonesia, di mana semua orang yang bersekolah di sekolah ini nantinya dia akan merasakan apa itu keadilan, apa itu rasa kemanusiaan, apa itu rasa beradab dengan sesama manusia. Kemudian kita berlanjut ke deskripsi dari Sekolah Akasia. Sekolah Akasia sendiri ini adalah sekolah berbasis rintisan, di mana sekolah ini nantinya memberikan dan menerapkan sistem sekolah yang masih dalam tahap uji coba untuk membangun identitas sekolah ini dari segi nilai, budaya, dan model pembelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam poin visi dan misi dari Sekolah Akasia. Nah, visi dari Sekolah Akasia ini adalah sekolah yang membebaskan dan memanusiakan dengan membentuk peserta didiknya agar sadar, peduli, dan mampu menjadi pelopor perubahan sosial, agar terciptanya keadilan dan kemanusiaan dalam lingkup sosialnya. Kemudian misi dari Sekolah Akasia ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, membangun budaya sekolah inklusif, demokratis, dan reflektif. Yang kedua, melibatkan siswa dengan kegiatan aksi nyata. Yang ketiga, menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, empati, solidaritas, dan anti-diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan proses belajar dialogis dan partisipasif antar guru dengan siswa, di mana setiap suara akan dihargai. Oke, kemudian kita lanjut ke filosofi dan nilai utama dari Sekolah Akasia. Di sini terdapat 3 poin, yaitu sekolah berbasis rintisan. Sekolah berbasis rintisan Akasia, sekolah pembentukan karakter yang khas dan nantinya akan menjadi tempat sekolah uji coba model humanist school. Dan yang kedua yaitu sekolah multikultural, di mana Sekolah Akasia ini akan mengedepankan toleransi dan menghargai sebuah perbedaan. Dan yang terakhir yaitu sekolah humanis. Di sini sekolah humanis itu nantinya siswa akan diajarkan menghargai setiap bentuk dan keadaan individu yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Nah, jenjang dari Sekolah Akasia ini nantinya rencana saya akan dimulai dari jenjang SMP sama dengan SMA. Kemudian kita lanjut ke kurikulum dan pendekatan pembelajaran dari Sekolah Akasia. Sekolah Akasia ini nantinya akan mengimplementasikan kurikulum merdeka yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak dan memberikan muatan nilai kemanusiaan. Kemudian di sini ada 4 poin pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendidikan kritis. Yang kedua, PBL, Project Based Learning. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir yaitu pembelajaran basic menyenangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari keempat poin ini.
Yang pertama yaitu pendidikan kritis, memacu siswa untuk berpikir kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi, ketidakadilan, dan perubahan sosial. Kemudian yang kedua yaitu PBL, Project Based Learning, mendorong siswa untuk membuat proyek nyata dan nantinya berdampak kepada lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Nantinya pembelajaran ini akan dikaitkan langsung ke dalam masalah sosial di sekitar siswa seperti ketidakadilan, HAM, kemiskinan, sumber daya manusia, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran basic yang menyenangkan. Nah, di sini nantinya sekolah Akasia itu akan menjadi sekolah seperti sekolah pada umumnya. Namun sekolah Akasia ini akan mengedepankan basic pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan. Nah, pembelajaran basic yang menyenangkan ini, siswa tetap belajar tentang pembelajaran umum, namun dibalut dengan metode-metode pembelajaran yang tidak membuat bosan antar individu dan kelompok lain. Kemudian di sini saya akan menjabarkan tentang program unggulan dari Sekolah Akasia. Di sini terdapat 3 program unggulan. Yang pertama Homestay with Akasia, yang kedua pertukaran pelajar, dan yang ketiga service learning. Saya akan menjelaskan satu persatu dari program unggulan ini. Yang pertama yaitu Homestay with Akasia. Homestay with Akasia itu nantinya konsepnya itu seperti sama dengan KKN di perguruan tinggi. Jadi siswa akan dibawa ke tempat yang jauh dari perkotaan untuk mereka belajar tentang lingkungan sosial yang ada di tempat yang mereka akan tinggali nanti. Nah, program ini akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Kemudian yang kedua yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar yang saya rencanakan itu nantinya untuk pertukaran pelajar antar negara. Nantinya pertukaran pelajar ini akan mempelajari tentang suatu perbedaan culture dari negara Indonesia dengan negara lain. Dan ini akan mengacu siswa untuk saling menghargai sebuah perbedaan yang ada. Dan yang terakhir yaitu service learning, di mana nantinya siswa akan ada program, yaitu program semacam dia akan mengajar di sebuah sekolah marginal, di mana nantinya siswa ini akan belajar mempelajari dan menyadarkan siswa akan realitas sosial yang ada di sekitar mereka, yang mana biasanya mereka kan mungkin selalu memikirkan bahwa sekolah yang ada yang mereka anggap itu ya semua sekolah sama. Padahal faktanya sekolah marginal ini sekolah yang beda dari sekolah yang mereka laksanakan, sekolah yang mereka nikmati, sekolah yang mereka datangi. Nah, sekolah marginal ini nantinya akan membuka mata hati mereka bahwasanya sekolah itu tidak hanya untuk siswa-siswa formal dan siswa-siswa yang memang suka dengan aturan, melainkan siswa-siswa yang memang hanya ingin belajar tetapi mereka juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang lain, yaitu mereka bisa belajar dari service learning ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari tugas akhir semester mata kuliah studi persekolahan, yaitu tentang model-model persekolahan. Mungkin dari tugas ini dapat menginspirasi orang lain untuk membuat sekolah, atau mungkin jika saya nanti diberikan kesempatan untuk membuat sekolah, mungkin saya akan merealisasikan sekolah Akasia ini. Mungkin itu dulu, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.